Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemas banget udah buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قدسي قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي متفق عليه. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Maka Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi Ramadan itu mengajarkan kita peduli dan empati. Ramadan mengajarkan kita peduli dan empati. Karena apa? Ada orang yang puasanya itu bukan sebulan sekali, tapi sepanjang tahun dia puasa. Kalau kita ini kan puasanya cuma sebulan, setahun sekali. Tapi ada saudara-saudara kita yang sepanjang tahun dia berpuasa. Maka di saat datang Ramadan, mereka senangnya luar biasa. Bukan karena pahala yang besar, tapi merasa bahwasannya setiap hari laparku, setiap hari hausku, sepanjang tahun lapar dan hausku, hari ini ada yang menemani saudara-saudaraku di belahan dunia yang lain. Mereka senang. Siapa mereka? Saudara-saudara kita di Palestina. Sepanjang tahun mereka berpuasa, harta habis, keluarga mati, semua diratakan di bumi, hanguskan. Bantuan di stop, kalaupun ada terbatas. Jangankan makanan yang nikmat, jangankan air yang segar, mereka sahur belum tentu mereka bisa berbuka. Mereka sahur belum tentu mereka bisa berbuka. Kita di sini menu sahur 2 hari sebelumnya sudah siap. Mau berbuka 3 jam sebelumnya sudah siap. Bahkan kita buang-buang saking banyaknya. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan itu semua. Kita baru 12 jam berpuasa, rasanya itu haus luar biasa. Hari ini apalagi teman-teman pejuang nafkah, panasnya luar biasa. Maka Ramadan mengajarkan kita empati dan peduli. Oleh karena itu ramadankan hati kita dengan iman wahtisab. Ramadankan hati kita betul-betul dengan keimanan. Ramadan ini mengajarkan 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan ke depan.
Pelajarannya 1 bulan, ujiannya 11 bulan ke depan. Setelah iman dan wahtisaban, berikutnya ramadankan hati kita dengan amal-amal soleh. Ada 2 ayat. Pertama, ajak orang kebaikan. Hari ini mengajak orang kebaikan itu gampang, nggak perlu teriak-teriak. Kita update status di handphone kita. Hari ini kita mulai dengan bismillah. Ada 1000 kontak handphone kita membaca status kita dan mengucapkan kalimat bismillah, itu sudah mendapatkan pahala yang sama. Ajak orang kebaikan, apapun kebaikan. Yang kedua yaitu ajar. Momentum Ramadan mengajarkan siapa orang-orang terdekat kita, walaupun 1 ayat. Ajarkan anak kita, ajarkan orang-orang yang di masjid, ada pesantren kita, kontribusi walaupun bukan ayat, walaupun bukan ilmu agama, ajarkan kebaikan, itu sudah juga mendapatkan pahala yang sama. Hari ini kita nggak dapat rewardnya langsung, hari ini nggak ada zahir pahalanya langsung, tapi di saat kita zurtumul maqabir, di saat kita masuk ke liang kubur, tiba-tiba ada cahaya. Cahaya apa ini ya Allah? Ini cahaya Engkau mengajarkan Al-Quran. Walau 1 ayat ya Allah, betul. Apalagi Ramadan, lipatan pahalanya luar biasa. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri khasnya kota Palembang? Apa? Empek-empek. Apa ciri khasnya kota Garut? Dodol. Apa ciri khasnya kota Jogja? Gudeg. Pertanyaan berikutnya, apa ciri khasnya Ramadan? Baca Quran, Sholat, tarawih. Apa ciri khasnya Ramadan? Ini ibu-ibu, bapak-bapak masuk Ramadan kan? Apa ciri khasnya Ramadan? Apa? Kurma, tarawih, tadarus. apa lagi? Anak-anak perang sahur, Ustaz. Jadi kalau kita nyampe ke Palembang gak nyicipin empek-empek, itu seakan-akan kita gak pernah sampai Palembang. Bahkan kita pulang ditanya dari mana, dari Palembang, makan empek-empek sebelah mana? Aduh gak sempet, makanya nasi uduk. Dikeramatkan banyak nasi uduk. Nyampe Garut juga sama, gak dicicipin tuh dodol yang paling nikmat. Sampai Jogja juga sama, gak dicicipin tuh gudeg yang paling nikmat. Kalau orang nyampe ke kota terus gak nyicipin apa yang khas di sana, pasti seakan-akan kita gak sampai ke kota itu. Maka pertanyaan berikutnya, apa ciri khasnya Ramadan? Apa ciri khasnya Ramadan? Halo, ini masih pada hidup nggak? Apa ciri khasnya Ramadan? Ampunan. Yang lain? Ini belum ada yang nyicipin khasnya Ramadan. Tarawih. Yang lain? Witir, sahur, apa lagi? Lailatul Qadar. Dikit lagi, apa ciri khasnya Ramadan? Jadi kalau kita nyebut apa ciri khasnya Palembang, empek-empek, itu seragam semuanya, nggak ada yang lain, nggak kesebut tuh yang lain. Ciri khasnya Ramadan apa? Al-Quran. Jadi siapa yang tidak mencicipi Al-Quran selama Ramadan, seakan-akan dia tidak masuk ke Ramadan. Makanya cicipin. Dan malam-malam terakhir ini
Sibuk Ustaz? Enggak sibuk. Habis sahur suruh tidur kita. Saking capeknya tidur, kita bangun jam 10, betul? Mau tidur lagi, badan udah pegel. Bangun nunggu zuhur, habis zuhur tidur lagi. Bangun ya udah mau beduk. Nah, jadi kalau kita tidak mencicipi Al-Quran, bukan kita yang sibuk, bukan. Yang bahaya itu Al-Qurannya udah gak mau dibaca sama kita. Itu yang bahaya. Jadi bukannya kita yang sibuk, tapi Al-Qurannya udah gak mau dibaca sama kita. Dan pada akhirnya Allah menyibukkan urusan dunia kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kebayangkan kalau Al-Quran udah gak mau kita baca, berarti apa? Hidayah udah gak mau mampir ke kehidupan kita. Berkah jauh dari rumah tangga kita. Rahmat jauh dari rumah kita. Oleh karena itu, Ramadan udah mau habis. Cicipin apa yang khasnya di Ramadan. Maka poin ketiga, meramadankan hati kita dengan iman dan wahtisaban, dengan amal-amal soleh. Dan yang ketiga, cicipi yang khasnya dari Ramadan, yaitu Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga uraian yang singkat ini betul-betul membangunkan tidur lama kita untuk mencicipi malam-malam terakhir di Ramadan dengan membaca Al-Quran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.